Oke, kita lanjutkan. Ini sudah berhasil terubah lah. Jadi setelah tadi kalian menghapus artikel-artikel segala macam, ini jangan lupa dirubah ya. Kalau misalkan tadi kasusnya misalkan bahasanya tidak mau terubah ke bahasa Indonesia. Ini tadi problemnya ternyata di Apache-nya harusnya portnya ini 80 dan 443, entah kenapa berubah menjadi port lain. MySQL portnya 3306. Jadi bagian sini kadang-kadang harus kalian cek juga nih. Pastikan portnya sesuai. Portnya 80 443, kemudian yang MySQL di 3306. Oke, sudah masalah pertama sudah teratasi, yakni merubah bahasa. Kan maksudnya supaya menyamakan lah dengan tampilan kalian. Jadi tampilannya sudah sesuai nih bahasa Indonesia. Oke lah, kita klik simpan perubahan. Selanjutnya, yang kedua, kita cek satu-satu dulu lah. Untuk yang menulis ini tidak perlu kita rubah. Untuk membaca juga tidak perlu kita rubah. Untuk diskusi juga tidak perlu dirubah. Tidak perlu dirubah kecuali yang mungkin bagian sini. Seseorang mengirim komentar ini sebenarnya, tapi karena website kita offline sih tidak ada masalah. Cuma kalau misalkan website kalian offline, maka ini harus dihilangkan centangnya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang spam komentar di website kalian, maka email kalian akan banyak tuh diisi oleh atau dikirimi email oleh WordPress. Ada orang yang berkomentar lah, dan komentarnya tidak harus selalu komentar, bisa juga spam mereka. Oke, jadi ini bagian sini di bagian diskusinya saja. Di bagian di sinilah di bagian kirimkan email. Kemudian nah ini untuk rating juga jangan dirubah lah. Jadi untuk G artinya semua orang bisa mengunjungi website kalian. Nah, untuk avatar ini terserah kalian. Ada banyak pilihan di sini. Kalau Bapak sih lebih senang yang Monster ID. Tapi ini juga akan berlaku ketika website kalian di-online-kan. Kita klik perubahan. Nah, yang paling penting sebenarnya di bagian sini. Di bagian vermaling ini struktur vermalingnya Bapak minta dirubah menjadi nama tulisan. Jadi bukan tanggal nama yang dari yang sebelumnya tanggal dan nama, berubah atau klik atau centang di bagian nama tulisan. Kemudian disimpan. Oke, sudah. Berikutnya kita perlu untuk menginstal beberapa kita install dulu mulai dari tampilan dulu lah, tampilan tema. Untuk yang sekolah ini kita menggunakan tema sekolah. Kita klik tambah baru lah. Kemudian ada menu unggah tema di sinilah, unggah tema. Kalian unggah tema yang sudah Bapak siapkan di belajar bikin website. Ini tema sekolah kita, berarti tema sekolahnya WordPress template sekolah lah. WordPress tema sekolah ini samalah WP sekolah ini. Nanti silahkan dicek aja tema sekolah. Belajar bikin website ini WordPress ini tema sekolah 1 lah, kita cobalah tema sekolah 1. Kita install sekarang. Nah, kemudian kita coba pratinjau, bujurkah ini website tema sekolah yang kita inginkan? Oke, betul lah, betul. Cuma belum kita apa-apain lagi. Oke, kalau sudah ini tema sekolah sudah terinstall, maka kita aktifkan. Jadi tema sekolahnya aktif lah. Nah, kemudian tema-tema yang kita pakai ini kita hapus saja. Adalah tombol hapusnya di pojok kanan bawah, dihapus. Kemudian yang 2020 ini juga kita hapus supaya nanti kalian kada bingung. Ini juga kita hapus. Oke, tema sekolah sudah terinstall. Ini tema sekolah gratisan dari Kios ini tadi. Kemudian yang kedua, nah ini kalau sudah kita install tema sekolah, maka akan muncul menu-menu khusus untuk tema sekolah yang bisa kalian manfaatkan nanti satu persatu kita bahas. Oke, yang kedua, kita menggunakan beberapa plugin. Oke lah, ini plugin. Oke, kita klik, kita lihat dulu plugin apa saja yang terpasang.
ada beberapa plugin yang kita hapus supaya website kita lebih cepat. Yang pertama ini Akismet karena terpakai, karena ini offline, kita hapus. Kemudian yang Hello Dolly juga kita hapus. Oke, sekarang kita tambahkan plugin baru. Jadi plugin yang wajib kita install ada yang pertama Editor Classic. Oke, Editor Classic lah. Jadi ini terkait karena ketika kalian mau ngetik artikel, halaman, ini penting Editor Classic ini digunakan. Meskipun ini tidak wajib sifatnya, kalau kalian lebih suka tampilan bawaan dari WordPress silahkan. Kalau buat Bapak pribadi ini subjektif lah sifatnya, maka Bapak lebih suka menggunakan Editor Classic. Oke, sekarang kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, tampilannya masih seperti ini, masih kurang bagus. Sekarang tugas kalian untuk menghiasi supaya nanti tampilannya seperti ini. Seperti inilah. Oke, kita mulai. Masuk terlebih dahulu, kita bikin sebuah halaman. Ya, sebuah halaman. Kita cek dulu. Nah, sudah kosong lah. Kita tambah baru. Kita bikin sebuah halaman. Ini yang nanti menjadi halaman depan. Kalian bisa memilih judul apa. Jadi ini nanti jadi nama judul, nama menu atau nama halaman. Ini wajib ada namanya. Bisa beranda, bisa halaman depan, bisa home, terserah kalian. Yang penting harus dikasih nama di sini. Sudahlah. Nah, karena halaman beranda ini mau kita jadikan semacam halaman depan, maka yang asalnya template standar harus kita pilih template beranda. Seperti inilah, yang asalnya template standar kita jadikan template beranda. Kemudian kita klik terbitkan. Oke, sudah. Sekarang kita lihat tampilkan halamannya. Nah, jadinya seperti inilah. Nah, ini tampilan berandanya. Jadi sudah ada nama sekolah, sudah ada kumpulan berita, ada kepala madrasah, ada kata bijak, dan seterusnya. Jadi ini dalam posisi insya Allah sudah siap untuk diisi. Sekarang kita isi satu persatu. Kita mulai dari slider. Slider lah. Kita kembali lagi ke menu admin. Oke, yang pertama kita tambahkan ada namanya slide gambar. Nah, ini kan slide gambarnya kosong nih. Jadi kita tambahkan satu. Jadi khusus slide ini usahakan mencari gambar yang ukurannya sama. Ukurannya sama lah. Jadi ini kita, kalau judul bebas. Kalau Bapak misalkan slide 1. Nah, slide 1 ini kan ada nih gambar di sebelah kanan ya, gambar 1200 x 700. Nah, kalian bisa searching di Google gambar 1200 x 700 wallpaper misalkan. Nah, ini kan ada nih. Jadi kita klik aja, open link in new tab lah. Jadi misalnya kita ngambil ini kan ukurannya ujar Google 700 x 200. Jadi kita taruh aja misalkan di bagian picture sinilah, di bagian picture, atau terserah di mana kalian mau naruhnya. Jadi misalkan supaya nanti ingat kadang ngalih carinya slide 1. Kemudian apa nih lagi? Ada gambar yang lain kah? Oke, ada gambar yang kedua. Kita open link, kita mau copy gambarnya ini. Jadi ini kita simpan lah. Kemudian kita kasih nama slide 2. Oke, cukup 2 dulu lah untuk slide. Ingatkan ukurannya 1200 x 700. Sekarang kita klik tetapkan gambar unggulan, kita unggah atau kita upload lah. Tadi andakannya di picture sini. Jadi ada slide 1 ini, kita open, kita upload ya. Kalau sudah, kita klik tetapkan gambar unggulan. Kalau sudah terpasang di sini gambarnya, makanya Bapak suka kalau pakai Classic Editor tuh tampilnya simple, sederhana seperti ini. Memudahkan kita untuk klik seperti inilah, seperti yang Bapak contohkan. Oke, kita klik terbitkan. Oke, setelah kita klik terbitkan, di pojok pojok kiri atas layar itu ada menu mandua atau nama situs kalian. Kemudian ada tulisan kunjungi situs. Ini klik kanan, open link new tab. Nah, slide pertama sudah muncul.
Sekarang bagaimana menambahkan slide yang kedua? Nah, maka kita di bagian menu slide gambar tadi, kita klik tambah slide. Jadi kita tulis saja slide 2, kemudian gambar unggulannya, kita upload lagi, kita unggah berkas lah, slide kedua. Ingatkan ukurannya harus sama, 1200 x 700 pixel. Dan jangan juga terlalu besar. Jangan juga misalkan 1 MB, 2 MB, nanti berat website kalian. Kalau sudah, kita klik terbitkan. Sekarang kita lihat harusnya berubah. Nah, jadi nanti dia akan gantian dari perubahan dari slide 1 ke slide 2 nih, kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan hendak 10 slide sih bisa, terserah kalian lah naruhnya berapa. Kita batasi aja jadi 3 atau 4. Tapi sebenarnya bebas, tergantung kalian. Oke, sudahlah, sampai di sini kita sudah bisa bikin slide. Sekarang bagian yang kedua, kita mau bikin post. Post ini artikel. Kita cek dulu apakah sudah siap. Kumpulan berita ini sudah Bapak siapkan juga. Kumpulan berita. Nah, ini contoh artikel foto lah. Di sini ada berita, ada foto. Ini alamatnya di sini. Harusnya sudah siap, sudah tersedia. Oke, kita klik tambah baru, nah ini kan ada judul, ada isi berita. Oke, yang harus kalian lakukan adalah judulnya ini kena aja dulu menulis judulnya. Kita buka dulu file berita, ini seperti ini file beritanya. Ini kan ada nih tanggal dan jamnya bahkan. Nah, ini kita copy aja semuanya. Kita copy, Ctrl A, copy semuanya. Kemudian pindahkan atau salin ke bagian sini. Jadi jangan di bagian judul, naklah di bagian body sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan ada judulnya nih. Camat Buka Matsama MTSN 3 Kota Banjarmasin. Nah, ini yang kita cut. Kita taruh ke sini. Jadi judul beritanya adalah yang ini. Kemudian ini kan ada diunggah hari Selasa tanggal 2 Juli 2019. Nah, di bagian sisi kanan ini kan ada menu. Ini Bapak perbesar dulu. Ini kan ada menu terbitkan segera. Ada sunting lah. Jadi sunting itu maksudnya kita pengen artikel ini, tulisan ini terbit ceritanya tanggal 2 Juli 2019 jam 9.18. Kalau jam ini kalau usah diisi kata Bapak. Yang penting tanggal lah. Tanggal berapa tadi? 2 Juli. Ini bulan Juli, ini tanggal 2. Ini tahun 2019. Untuk jam biar gak usah. Jamnya biar aja inilah. Kita klik OK. Nah, kalau sudah OK, jangan lupa yang ini dihapus. Kalau sudah kita tambahkan kategori lah. Ini tambah aja kategori tulisan ini berita lah. Nah, berita terbaru misalkan. Jadi kita nanti semua berita ceritanya masuk ke sini. Tambah kategori berita terbaru. Nah, oke. Kalau sudah, jangan lupa harus ditaruh gambar supaya nanti muncul seperti ini. Nah, seperti ini, ada gambar ini muncul. Oke lah. Kita tambahkan gambar. Sudah Bapak siapkan juga contoh foto-fotonya. Belajar bikin website WordPress tahun 2023. Inilah nah ini ada berita 1, berarti fotonya yang ini. Kita klik open. Kemudian kita klik tetapkan gambar unggulan. Jadi kalau sudah muncul fotonya dan beritanya, kita klik terbitkan. Oke, sekarang kita lihat perubahannya. Nah, sudah muncul lah. Sudah muncul seperti ini. Sudah muncul berita terbaru. Oke, seperti ini. Pak, kenapa tampilannya berubah kada lagi yang kayak ini tadi? Karena kita belum melakukan pengaturan di bagian membaca. Nanti Bapak perlihatkan lah. Sudah? Oke, sudah. Sekarang kita bikin sampai 3 booting post. Kita bikin 3 post. Kalian boleh pakai berita apapun juga. 3 lah. Ini Bapak percepat saja supaya nanti kalian tahu langkah-langkahnya, karena gampang bikinnya. Ini 15 Juli, masih bulan Juli.
Ini tanggal 15 2019. Oke, kita hapus. Kemudian ini kita berita terbaru, gambar unggulan. Kita unggah lagi foto yang kedua, berita kedua. Dan nyatakan fotonya jangan terlalu besar lah, misalkan 1 MB segala macam tuh memberati. Oke, kalau sudah kita klik terbitkan. Oke, kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Nah, sudah muncul 2 berita lah, tapi kok tampilannya berbeda dengan yang ini, Pak? Ini kan tampilannya di sisi sebelah kanan nih. Pertanyaan kalian 2 minggu yang lalu seperti itu. Apa yang harus diatur? Nah, ini yang harus diatur di bagian, kita kembalilah bagian admin sini, bagian dashboard. Kita masuk ke menu pengaturan, membaca. Inilah pengaturan, membaca. Kemudian tampilan beranda yang asalnya pos-pos terbaru, kita pilih menjadi halaman statis, dan kita pilih halaman beranda yang tadi kita bikin. Kalau sudah, kita klik simpan perubahan. Sekarang kita refresh tampilan website kalian, maka akan berubah seperti ini. Ini slide yang tadi 2 macam, ini kumpulan berita terbaru. Jadi nanti ada tulisan sini berita terbaru. Kalau misalkan kalian hendak bikin kategori apa, misalkan berita headline news misalkan boleh. Atau mungkin kumpulan berita juga boleh. Silahkan, ini bisa kalian rubah kategori beritanya. Dan akan muncul kategori berita di bagian sini. Paham lah? Oke, berikutnya kita masuk ke bagaimana mengatur supaya foto kepala madrasah ini muncul di sini. Ini masuk di bagian menu editorial. Lah, bagian menu editorial. Ini kita tambah editorial. Jadi misalkan di sini kita tulis sambutan kepala madrasah. Nyatakan huruf besar huruf kecilnya, jangan sampai lupa. Untuk sambutan kepala madrasah, ini Bapak juga sudah menyiapkan teksnya. Nah, misalkan kayak gini teksnya lah. Nanti silahkan diganti aja nama kepala madrasahnya. Misalkan kepala Mandua Kota Banjarmasin, sudah ada lah. Ini ceritanya tahun 2019 websitenya ini. Mungkin di sini karena nanti karena kebetulan foto Pak Hadi ini belum ada Bapak. Jadi terpaksa Bapak taruh foto Pak Arbain. Nyatakan ini kesan latihan aja lah, dan ini kan kado online juga. Oke, ini juga jangan lupa Mandua Kota Banjarmasin. Ini kita ganti dulu semuanya lah, yang asalnya SMP Islam Terpadu Ukhuwah kayak gini. Oke, sudah. Kemudian tetapkan gambar unggulan. Jangan lupa editorial itu kan pas foto, bentuk fotonya. Jadi Bapak sudah menyiapkan foto Pak Arbain lah, ada seperti ini. Simpan. Kemudian kita klik terbitkan. Jadi kalau sudah, oh ya ini tadi Bapak lupa. Padahal kan tahun 2019 nih, Juli 2019 lah gitulah. Karena kan harusnya bukan tahun 2023. Oke, sekarang kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, ini editorial kan ada nih. Editorial ada. Cuma di sininya belum ada foto kepala madrasah. Nah, ini kita edit di bagian tadi tampilan lah. Ini ada tampilan, menu tampilan, kemudian kita klik sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sinilah kita bisa mengubah, misalkan tulisan SMA Negeri, ini kita klik lah, kita bisa ganti menjadi Mandua Kota Banjarmasin. Kemudian nama pimpinannya pun bisa kita rubah menjadi, tadi apa kebetulan ceritanya nih Pak Arbain yang menjadi kepala madrasahnya.
Nanti kalian menyesuaikan aja lah, silahkan aja. Tapi kalau bisa sih jangan mandua lah, nanti nama sekolahnya di karang-karang aja, madrasah apa itu. Nah ini foto pimpinan lah, foto pimpinannya ukurannya 300 kali 400. Nah ini ceritanya Bapak anggap aja ukurannya segitu. Ini nanti kita ubah Jalan Pramuka Kompleks Manda RT 20. Oke, nomor telepon juga nanti silahkan diisi, ini juga bisa diisi. Jadi nanti ini naklah, kalau misalkan ini diisi, ini kan nomor HP, ini bisa terhubung ke orangnya. Facebook sekolah kalau ada, tapi kalau tidak ya dikosongi. Termasuk juga YouTube, ini juga bisa diisi dengan YouTube resmi sekolah. Instagram juga seperti itu, Twitter kalau ada. Alamat email, jadi misalkan nih Bapak contohkan lah mandua.kotabjm@gmail.com, maka akan terlihat nih perubahannya di sini. Kemudian nomor telepon misalkan. Nomor teleponnya jika Bapak ganti dengan nomor telepon Bapak, nah maka akan muncul juga di atas itu. Termasuk juga WhatsApp. WhatsApp ini ketika Bapak ganti dengan, tapi ngatakan karena ini kode online ya percuma juga sebenarnya. Tapi ini kan kalian belajar di sini. Oh ya, mencari nomor pokok sekolah ini di sini. Nomor pokok sekolah ya, NPSN, misalkan Mandua Kota Banjarmasin. Nah, di sini kan ada NPSN-nya sekian. Jadi kalau kalian mau cari NPSN sekolahan kalian yang dari MTS atau SMP, nanti silahkan aja cari di Google. Oke, inilah kita klik terbitkan. Oke, kalau sudah klik terbitkan, harusnya ada perubahan nih. Nah, seperti ini. Bagaimana? Slide sudah, editorial, sambutan kepala madrasah sudah, ada berita terbaru. Nah, ini juga kalau editorialnya ada 2, berarti nanti di sininya kalian bikin aja lagi 1 berita supaya agak seimbang lah gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bawah, kata-kata bijak, quotes ini. Kata-kata bijak lah. Quote atau kutipan lah. Jadi kita betakun aja ke Mbah Google quote motivasi. Nah, ini quote motivasi. Ini kata-kata bijak lah, kita ngambil aja. Kata-kata bijak. Kita ambil yang ini misalkan. Ini kita copy dulu ke notepad supaya ada ngalih maknanya. Oke, inilah kita ambil, kita copy, kemudian kita taruh ke quote ini, misalkan quote 1 lah, quote 1 udah, kemudian terbitkan. Kemudian kita tambah lagi quotes 2, quotes 2 kita ambil lagi. Nah ini kalian boleh pakai bahasa Inggris misalkan, kalau misalkan supaya terlihat websitenya lebih keren, pakai bahasa Inggris juga boleh, silahkan. Oke, kita cukup 2 aja dulu lah. Oke, sekarang kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini perubahannya. Jadi nah ini kan ada tulisannya oleh quotes 2. Nah, ini yang maksud Bapak tadi, harusnya jangan quote 2 lah, berarti ini tulis saja Harold Whitman. Nah, coba pun kita perbaharui Harold Whitman. Kemudian mana tadi quote tadi lah, Bapak lupa, harusnya quote 1 tadi kita edit lah, kita sunting, harusnya Claude T. Bissell. Jadi nanti kita perbaharui. Jadi nanti olehnya ini kelihatan. Nah, ini loh maksudnya. Kata bijak, jangan tanyakan oleh Harold Whitman. Kemudian kalau yang kedua, yang kedua oleh Claude T. Bissell misalkan gitu. Oke lah. Kalau masalah pewarnaan nanti kita cek apakah bisa dirubah pewarnaannya ini.
Oke, selanjutnya setelah kata-kata bijak, apa nih? Guru-guru keren. Jadi kalian memasangi foto guru-guru kalian. Oke, kita masuk ke GTK, menu GTK. Ini tambah GTK. Nih, guru lah. Jadi misalkan kita mulai dengan misalkan nama Bapak dulu. Kalau bisa, kalau ada yang tahu gelar akademik akan lebih bagus lagi. Kalau misalkan gak tahu, silahkan pakai nama Sidin. Oke, inilah status kepegawaian ini kan bisa aja misalkan PNS dan non PNS. Tapi kalau kada tahu, bisa aja misalkan guru misalkan gitulah. Kalau ada yang kada tahu. Ini lebih ke ini aja status kepegawaiannya. Atau kalau misalkan kalian tahu, bisa PNS kayak gini. Nah, inilah. Oke. Sekarang ini sebenarnya ini guru kelas 10 segala macam sih kada ini. Tadi kita lihat aja seperti apa nanti perubahannya. Yang paling penting kalian harus bisa mengunggah foto yang bersangkutan. Ini di folder yang Bapak share, ini sudah ada foto-foto sebagian besar guru-guru kita. Oke, seharusnya 300 kali 400 lah. Jadi kalau kalian ada waktu, nanti silahkan diedit ulang. Oke, satu sudah. Kemudian yang kedua, misalkan Ibu Najila lah nih, karena ceritanya misalkan guru-guru keterampilan komputer kita. MPD Ibu Najila ini, kemudian Bapak sorry harus salah harusnya klik tambah GTK. Nah, ini kita left, tambah GTK, kemudian Ibu Najila Rahmatina. Jadi kita tambahkan lagi guru-guru yang ingin kita munculkan dalam Najila Rahmatina. Dikatakan kalau kalian tahu ininya, nanti Bapak sharekan juga nama atau Excel nama-nama guru yang lengkap dengan gelarnya, gelar akademik maksudnya lah. Oke, yang kedua foto Bu Najila, NN Najila. Oke, ini adalah foto Ibu Najila. Ini sudah Bapak resize nih, sudah diperkecil. Yang harusnya ukurannya 1 MB, ini tinggal kurang dari 100. Oke, kalau sudah kita terbitkan. Oke, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti inilah. Ini kenapa? Ini kan harusnya diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kalian harus 8 buting nih mencari fotonya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Bapak lanjutkan lagi karena harus 8 lah. Siapa ya lagi lah, misalnya Pak Mahriyadi SPD, kemudian Bapak andaki lagi gambarnya Bapak Mahriyadi supaya pas 8 lah, Mahriyadi. Oke, ini ada, tetapkan gambar unggulan, kemudian terbitkan. Oke, Bapak tambahkan lagi yang berikutnya, ada Pak Ade Rizwan. Sekarang ini kebetulan Bapak yang agak hafal aja lah nama-nama gurunya. Pak Ade Rizwan. Nah, ini Pak Ade Rizwan. Berapa nih sudah? 1, 2, 3, 4. Kita teruskan lagi dengan ini tambah GTK Pak Hidayatullah Eskom. Hidayatullah Eskom. Kita unggah lagi berkasnya. Oke, tetapkan gambar unggulan, kita terbitkan. Oke, kita lihat berapa sudah nih. Oke, Pak Hidayatullah, Pak Ade, Pak Mahriyadi, Ibu Najila. Ini berarti 1, 2, 3 lagi lah. 3 foto lagi.
3 foto kita tambahkan, misalkan Pak Imam Kasturi SPD, kemudian Bapak cari gambarnya Pak Imam. Oke, Imam ada, kita tetapkan gambar unggulan, kemudian kita terbitkan, kemudian kita klik tambah GTK lagi ya, kita tambahkan dengan Pak Haji Asmo, Pak Haji Asmo Sujarwo SP S.P mungkin lah, biar Bapak kalau salah ada masalah. Oke, kita pasang foto beliau, kita unggah Pak Haji Asmo. Nah ini, kemudian Bapak lupa harusnya ada foto-foto ibu-ibunya lagi lah. Oke, foto ibunya lagi berarti Ibu Hajah Najmah Husnayani SPI. Oke, Hajah Husnayani. Jadi Bapak tambahkan foto beliau, Ibu Najmah. Nah, Ibu Najmah. Kita tetapkan gambar unggulan, kemudian kita klik terbitkan. Sudah 8 lah, kita lihat harusnya 8 pas. Nah inilah seperti ini. Jadi nanti urut-urutan fotonya ini berdasarkan urutan kalian mengandaki foto. Jadi kalau kalian misalkan pengen pengen foto kepala madrasah masuk di sini, bisa di sini. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah. Nah, sudahlah foto-foto sudah. Kemudian ini kita tambahkan pengumuman, agenda terbaru, blog guru, dan seterusnya ini di bawah. Oke, kita mulai dari pengumuman. Ini ada menu pengumuman, kita tambah pengumuman. Jadi misalkan pengumuman ujian akhir semester. Kita tidak ada lagi menggunakan istilah ujian, penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester. Jadi kita ambil aja gambar penilaian akhir semester ini, kita ambil gambarnya, gambar lagi siswa lagi belajar di kelas lah. Nah, misalkan siswa lagi belajar di kelas seperti ini. Oke lah, ada. Kita tetapkan gambar unggulan. Nah, ini pengumumannya seperti ini aja. Kita klik terbitkan. Kita bikin aja 2 lagi lah. Jadi 1 lagi kita tambah pengumuman. Misalkan pengumumannya libur. Penerimaan siswa baru misalkan. Karena kan sekolah nih lah. Penerimaan peserta didik baru. Pengumuman lah. Pokoknya pengumuman tuh bebas aja, pengumuman apa gitu. Pengumuman kegiatan maulid kah segala macam. Nah, ini bisa aja, mungkin harusnya sih diisi dengan kata-kata apa gitu lah, harusnya diisi dengan kata-kata, tapi karena belum dapat lagi tulisan kata-katanya, berarti kada apa-apa. Ini kita cari aja gambar yang kira-kira memang cocok lah dengan suasana peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru. Oke, seperti ini, kita klik terbitkan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa untuk pengumuman. Nah, ini kan ada pengumumannya nih, penerimaan peserta didik baru. Harusnya ada gambarnya nih lah. Gambarnya sebelah sini. Oke, ada apa? Ini kan karena pengumuman bentuknya seperti ini. Apalah, pengumumannya harusnya muncul 2 nih, karena tidak ada. Oke, kita lanjutkan lagi ke agenda terbaru. Agenda, tambah agenda. Kita misalkan agendanya ini, kalau kada salah agenda ini ada tanggalnya lah. Nah, karena ada tanggalnya, jadi kita tulis saja penilaian akhir semester, ulangan lah istilahnya lah, ulangan semesteran.
Ini harusnya ada sih tulisannya, penilaian akhir semester dilaksanakan bla 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 segala macam tulisannya. Tapi ada apa? Ini kita mulai agendanya ini tanggalnya bulan Desember gitulah. Bulan Desember ceritanya dari tanggal 4 Desember sampai 8 Desember. 4 Desember lah, ini berarti bulan. Kemudian ini 4 tanggalnya lah ini 2023. Ini jamnya misalkan mulai dari jam 8.00, kemudian ini AM. Oke, locationnya Mendua, Kota Banjarmasin. Ini kalau maps ini sebenarnya bisa aja sih panggil, tapi kita agak susah lagi, lewati aja. Ini dulu ya, paling penting. Ini penilaian akhir. Oh ya, ada gambarnya, jangan lupa. Kita munculkan gambar. Kita munculkan gambarnya lagi, gambar suasana ketika ulangan umum semester. Nah, tinggal dicari aja lah yang kira-kira bisa mencerminkan ulangan umum semester, misalkan seperti ini. Kita periksa dulu gambarnya apakah sudah terupload. Oke, kita klik terbitkan. Kemudian setelah penilaian akhir semester itu kan biasanya ada pembagian raport. Nah, jadi pembagian raport. Ini tanggalnya ceritanya bulan Desember, misalkan tanggal 22 misalkan lah, tanggal 22. Ini ini bulan, tanggal 22 2023. Jamnya mulai dari jam 8.00 AM. AM ini pagi lah. Location Mendua tadi. Kemudian kita cari gambar yang kira-kira mencerminkan suasana pembagian raport. Nah, misalkan kan pembagian rapotnya ada biasanya penyerahan hadiah lah. Jadi usahakan gambarnya yang mewakili isi berita atau tulisan. Nih, kita klik terbitkan. Oke, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti inilah. Nah, ini karena harusnya sih muncul lah. Harusnya ini agenda. Oh, memang kada muncul lah fotonya ini. Memang kada muncul, berarti tidak apa-apa. Berarti kita edit nih. Kita edit nantinya, artinya pengumuman di 1, agenda 1 aja. Janganlah supaya ini rata. Oke, kita jadikan 1 aja lah. Kita olah 1. Berarti kita hapus yang pembagian raport. Ya, agenda. Nah, ini pembagian raport kita hapus saja. Oke, jadi kalau kita hapus harusnya rata nih. Nah, seperti ini. Kemudian blok guru. Kita lanjut ke blok guru. Kita tambah tulisan. Jadi misalkan madrasah unggulan. Ini ceritanya ada guru nulis lah ceritanya itulah. Nanti masalah isinya seperti apa bisa aja dicari di sini. Kategori bloknya misalkan bloknya tentang sekolah. Kemudian kita cari gambar. Mungkin gambar yang lain kita juga ada masalah. Nah, misalkan seperti ini atau mungkin yang ini. Jadi kalau kalian punya foto-foto sekolah kalian dari Facebook kah, atau dari Instagram, boleh nih share di sini. Oke, kita klik terbitkan lah. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi sudah lengkap lah, ada pengumuman, ada agenda, ada blok guru. Ya, meskipun masih kurang abdol sih menurut Bapak kalau misalkan perbandingannya website sekolah kita akan terlihat. Tapi yang namanya gratisan lah. Gratisan kan beda dengan yang berbayar seperti ini. Tapi yang penting kalian secara bahan sudah bisa menghiasi. Nah, tinggal nanti di bagian kegiatan, fasilitas, galeri, nanti silahkan dilanjut. Kegiatan dulu, kita habiskan aja lah kegiatan. Jadi kegiatan itu kegiatan itu kalau kada salah apalah kegiatan lah. Kita coba Bang ekskul inilah. Jangan-jangan ekskul nih yang dinamakan kegiatan. Jadi misalkan kita pramuka.
ekskul pramuka. Seharusnya di sini diisi keterangan lah pramuka jam-jam berapa segala macam. Tapi ini karena kita hendak menghiasi aja dulu. Kita cari gambar yang foto yang ada baju pramukanya. Mudah-mudahan ada yang gambar baju pramuka lah. Nah ini seperti ini, ada baju pramuka. Seperti ini. Kita tetapkan gambar unggulan, kita terbitkan. Nah kita lihat dulu apakah cukup sebuting aja. Nah inilah kegiatan pramuka. Kemudian kita tambah lagi satu fasilitas. Fasilitas misalkan apa nih yang ada? Contoh artikel foto inilah kita lihat dulu supaya nanti kita ada bahapal ininya. Fasilitas ini harusnya ada lab komputer lah, maksudnya setiap sekolahan kan ada punya lab komputer. Nih ceritanya aja lah lab komputer. Sebenarnya bisa kalian halaman futsal atau lapangan futsal boleh. Nanti kita cari aja lab komputer lah. Nah lab komputer ini kita cari aja lah di Google. Lab komputer ini adalah ukurannya berapanya. Gambar unggulannya tidak ada lah. Harusnya sih ada lab komputer ini berapa. Nih kita ambil aja ceritanya. Oke, yang inilah. Jadi kita ambil foto. Ampun orangnya. Open link ini. Oh, terlalu kecil. Kita cari yang agak besar lah. Ini mungkin. Wah, ini terlalu besar juga malah. Wah, halus. Nah, atau bisa juga kita menggunakan teknik snipping tool. Jadi foto yang ada di internet kita screenshot dan kita jadikan file. Bisa lah. Jadi misalkan kita coba. Ini karena terlalu lama ininya. Nah, kayak ginilah. Kita buka dulu artikelnya. Kemudian kita snipping tool. Jadi ceritanya ini kita ambil ini foto lab komputer. Oke, kita simpan lab komputer. Oke, kita tutup. Sekarang kita tambahkan foto tadi. Kita unggahlah foto lab komputer tadi ke sini. Kita tetapkan gambar unggulan. Kalau sudah kita simpan, kita terbitkan. Sekarang kita lihat. Oh, ini halus lah, karena kecil karena memang harusnya di sini ada beberapa fasilitas. Jadi fasilitasnya tidak hanya satu. Ini kayak gini. Nah, fasilitas kan ada 3 nih. Jadi ini satu gambarnya besar. Ini fasilitas berarti gambarnya yang 3 buting berarti. Berarti kita tambahkan lagi, tambah fasilitas, misalkan lapangan basket. Lapangan basket, kita cari dulu lapangan basket, lapangan bola basket. Nah, misalkan ini. Nah, kita ambil aja. Kita snipping tool lagi. Nah, atau ini kalau klik kanan kawal lah, open image. Nah, ini aja kita simpan. Oh, ada kawal kalau WP ini. Berarti kita screenshot lagi. Nah, kita screenshot bola basket. Lapangan bola basket maksudnya lah harusnya. Tapi apa lah, bola basket. Oke, berikutnya setelah lapangan bola basket apa tuh biasanya? Lab IPA lah, lab IPA. Nah, ini
lab IPA, kita ambil aja sampel contohnya lab IPA di Wadah Urang. Nah ini kita ambil lagi lab IPA karena kan 3 gitu nih. Oke, inilah kita save as lab IPA. Oke, sekarang kita tambahkan lapangan basket. Ini sudah. Sekarang kita tetapkan gambar unggulan. Kita unggah yang tadi bola basket tadi, lapangan basket. Kita unggah. Kita klik tetapkan gambar unggulan, terbitkan. Jadi nanti harusnya muncul tuh. Nah ini lapangan basket lah. Sekarang yang terakhir lab IPA lah, lab IPA. Oke, kita tetapkan gambar unggulan, kita pilih tadi foto yang kita dapat dari Google tadi, kita klik terbitkan, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, sudahlah, kegiatan fasilitas ini sudah ada. Oke, sekarang yang di bagian galeri. Bagian galeri. Galeri. Oke, kita tambah galeri. Jadi misalkan ini dokumentasi madrasah misalkan. Nah, oke, dokumentasi madrasah. Kita coba galeri ini harusnya kita coba dulu lah satu lah dokumentasi madrasah. Jadi misalkan kita ambil aja foto yang sudah ada ini. Jadi misalkan yang sudah ada, kita ambil, kita terbitkan. Nah kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oh berarti satu-satu lah kayak gini. Oh berarti kalau yang kayak ini caranya kita kayak semacam bola kegiatan apa, jadi ini kegiatan pramuka misalkan, kegiatan apa ini, jadi semacam kayak gitu dokumentasi madrasah. Ini kita kita tambah galeri aja ya, kita tambah galeri misalkan galeri 1 misalkan gitulah, galeri 1 6 tadi lah. Kita tetapkan gambar unggulan supaya kita kada perlu klik upload gambar, kita ambil gambar yang ada saja. Kemudian kita tambah lagi galeri 2 ya Allah. Kita ambil aja foto yang mana gitu. Kita terbitkan, kita tambah lagi galerinya. Galeri 3. Kita tetapkan gambar unggulan. Kita ambil aja yang sini, kita terbitkan, kemudian kita tambah lagi galeri 4 kan gambar unggulan pramuka, kita terbitkan. Nah kita lihat dulu nih hasilnya 4 puting nggak salah. Nah 5 lah, 5. Oh fotonya ada yang sama nih ya, kada apa-apa lah karena tadi kita kada ingat lah. Tambah lagi 1, galeri 5 berarti. Kita yang penting asal gambarnya ini beda, kita terbitkan. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah sudah rata lah 6 kegiatan fasilitas galeri. Sekarang video. Nah bagian video ini yang biasanya ada perlu ketentuan khusus. Jadi yang pertama kita klik video lah, tambah video. Jadi misalkan profil madrasah misalkan, video profil madrasah. Oke, nah ini khusus yang ngambil dari YouTube, ini kita masukkan ID-nya saja. Jadi misalkan kita buka channel YouTube lah, channel YouTube Mandua Kota Banjarmasin. Misalkan kita cari Mandua Kota Banjarmasin. Kita kan ceritanya tadi mencari video profil lah, profil sekolah kita, video profil. Video profil adakah sini video profil madrasah kita? Profil, jangan-jangan kan tidak. Kita lihat dulu profil madrasah
Mungkin di bagian paling bawah berarti nih. Ini terima kasih banyak Al-Kamal yang sudah luar biasa nih bikinkan video tutorial video-video sekolahan kita jadi banyak kayak gini. Nah, inilah profil sekolah. Oke, ini profil sekolah kita. Oke. Nah, yang kita perlukan itu tadi ada keterangannya ID saja. Nah, ID itu ngambilnya ini kan ada bagikan nih. Nah, kan ada bagikan. Kemudian kita salin. Kita salin. Nah, yang dinamakan ID itu salinnya. Adalah ID kemungkinan besar inilah, kita coba aja lah ID ini. Kita coba aja, kita bagikan dulu. Nah, ini kita tadi sudah kita salin, inilah. Ini kan sudah kita salin. Jadi kayak gini. Kemudian satunya lagi yang ini. Nanti kita coba yang mana yang berhasil. Soalnya Bapak lupa ID, menentukan ID. Kita coba dulu yang ini, Bang lah. Coba yang ini. Kita tambahkan ID saja. Misalkan kita klik terbitkan, mau ke nih. Oke, sekarang kita lihat muncul kada ID-nya. Nah, muncul lah, berarti yang tadi yang dinamakan ID berarti yang ini. Yang tadi ketika kita bagikan adalah kita contohkan satu lagi. Kita contohkan satu video ini MAN 2 Banjarmasin tempo dulu. Ini dari daftarkan domain Anda dan buat website di hostinger.co.id. Pilih ekstensi domain yang paling populer dan dapat. Nah, ini MAN 2 Banjarmasin tempo dulu. Ini kan ada klik bagikan nih. Nah, klik bagikan ini kita salin. Kita salin lah. Kemudian kita pindahkan ke notepad. Nah, jadi yang kita ambil adalah di bagian sini setelah garis miring dan sebelum tanda tanya. Ini ID-nya. Jadi sekali lagi di bagian sini, tadi yang bagikan tadi lah, link membagikan tadi, kita ambil yang dari setelah garis miring sampai ini sebelum tanda tanya. Kita coba satu lagi lah, MAN 2 Banjarmasin tempo dulu. Kita tambah lagi video MAN 2 Banjarmasin tempo dulu. MAN 2 Banjarmasin tempo dulu. Kemudian ini kita masukkan ID. Oke, ID-nya, kemudian kita klik terbitkan. Nah, jadi kalau betul ID yang kita munculkan, kita sisipkan tadi, maka harusnya muncul. Nah, kayak ginilah video. Jadi video profil sekolah, video MAN 2 Banjarmasin. Satu lagi lah nih karena ada 3, jadi supaya seimbang lah settingannya ini. Pengaturannya seimbang dan supaya secara tampilan kelihatan bagus, kita tambahkan satu lagi. Kita tambahkan video dari MAN 2 saja lah. Kota Banjarmasin juga sebagai wadah. Video misalkan ini peringatan Maulid Nabi. Nah, peringatan Maulid Nabi ini kita buka. Kita hanya perlu link ini, link salin lah. Kita pindahkan ke notepad supaya kita bisa ngambil ID-nya. Ini peringatan Maulid Nabi. Nah, ini nama ininya, nama videonya peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya sini ada beritanya lah, tapi kita lewati aja. Kita klik terbitkan. Kita lihat. Nah, sudah 3 seperti inilah video. Oke. Nah, sisanya ini dinamakan footer.
bagian footer. Bagian footer ini dan bagian header ini tadi, bagian header. Header dan footer ini andakannya ada namanya widget. Ini tampilan lah. Nah, ini tampilan ada namanya widget. Ini di menu tampilan widget. Ini kita hapus saja. Nah, ini kan ada nih footer 2, footer 3. Jadi misalkan kita pengen apa nih? Paling bawahnya nih. Di sini kedida lah, paling bawahnya kedida. Kita contohkan saja, misalkan footer 2 ini kan berisi arsip nih. Nah, ini kita pengen kita hapus saja. Kita hapus. Misalkan ini kategori juga kita hapus. Oke. Ini kita hapus juga nih. Harusnya dihapus. Hapus lah. Dihapus semuanya. Footer 2 dihapus. Nah, dihapus kosong lah. Ini kosong, footer 2 kosong. Ini apa nih? Footer 1. Oke, footer 1. Footer 1. Kalau nggak kita hapus. Jadi kita hapus lah. Oke. Listen comment. Oke, footer 1. Footer 1 ini misalkan kita tambahkan info sekolah misalkan. Kan ada nih widget bawaan dari widget bawaan dari WordPress-nya. Nah, misalkan kayak gini. Dari WP sekolah lah. Jadi kalau tulisan WP sekolah ini bisa kita ambil. Oke, ini info sekolah. Kemudian footer kedua. Footer kedua kita masukkan misalkan yang ada WP sekolah aja lah, khusus WP sekolah. Misalkan apa nih? Poster baru misalkan. Kemudian footer 3. Footer 3 kita tambahkan pengumuman. Nah, kayak gini. Sekarang kita klik perbarui. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Widget lah. Di widget itu bagian bawah tadi bagian footer kan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan terlalu terlalu panjang di sininya. Kemudian kada bagus jadi hasilnya. Berarti kalau misalkan kalian tidak suka tampilan yang seperti ini, dihapus saja. Nah, ini footer 2. Footer 2 ini kita pilih dihapus. Kemudian di bagian sini ini kita hapus. Ini harusnya nih kalau dihapus nih. Nah, ini kita hapus juga. Kemudian ini kita hapus juga. Semuanya kita hapus lah. Oke, ini. Nah, ini seperti ini muncul, kita hapus. Ini juga muncul, kita hapus. Ini masih muncul, kita hapus. Oke, jadi bersih lah. Footer 1 kosong, footer 2 kosong, footer 3 ini kita hapus. Oke, kalau sudah kita klik perbaharui dan kita lihat hasilnya, maka yang di bawahnya akan bersih. Nah, ini anak-anakku sekalian yang harus kalian lakukan. Sebenarnya satu lagi lah menu di sini. Oke, yang terakhir kita bikin menu kayak ini, yang bagian atas. Nah, ini menu. Menu seperti inilah. Ada logo juga sekolah. Ini mencarinya di bagian ini menu. Kita bikin aja nama menunya ini. Misalkan apalah ya, menu aja, misalkan menu aja. Jadi kemudian kita tambahkan di sini, kita tambahkan beranda. Ini kebanyakan lah, kita singkirkan satu. Nah, ini supaya satu aja. Oke, kita klik buat menu.
Sekarang kita lihat tampilannya. Belum ada lah. Jadi harusnya sini ada nih. Misalkan sejarah profil madrasah apa segala macam sini ada. Tapi itu kada jadi masalah. Jadi intinya nanti di bagian menu sini. Di bagian menu, jadi misalkan kayak apa namanya? Nah ini kan kategori lah. Kategori ini kan kalau kita tambahkan ke menu. Nah gini lah. Jadi kategori. Biasanya sih kita bikin halaman. Jadi halaman itu kalau dijadikan menu gitu loh maksudnya. Coba kita simpan dulu lah. Ini kita tampilkan di navigasi bar, di navigasi header, navigasi header yang kita lihat. Harusnya sih muncul bagian atas ini. Nah ini kayak gini lah. Ini beranda, ini berita terbaru. Nah ini tinggal nanti logo sekolah kayak gini. Ini logo sekolah. Ini logo ini di bagian tampilan sesuaikan. Jadi di bagian tampilan sesuaikan ini, nah ini kan ada nih icon situs. Cuma ukurannya harus 512 kali 512 pixel. Kita bisa menggunakan logo 512 kali 512 seperti ini. Nah ini kan logo 512 kali 512. Ini misalkan aja lah, misalkan kita save image bang lah, misalkan logo ini contoh aja lah, contoh. Jadi kita pilih icon situs yang tadi logo tadi, kita ambil ini logo dan kita pilih, kemudian ini kita potong lah, seperti ini sudah terpotong. Oke, slogannya lah madrasah plus keterampilan. Oke, ini sudah. Pilih logo tadi sudah lah. Oh 600 kali 240 pixel. Coba bang yang ini. Oh ini tadi lain. Oke, ini dulu kita terbitkan apa nih? Icon. Oh, ini icon. Pilih logo. Berarti pilih logo ini 600 kali 240. Oke, kita cari 600 kali logo lah 600 kali berapa tadi? Bapak kan ingat lagi lah. Logo tadi berapa? 600 kali 240. 600 kali 240 pixel. Agak panjang kayak gitulah. Oke, gak apa-apa, kita ambil aja yang ini. Nanti kalau kalian punya kemampuan, kalian bisa untuk apa istilahnya itu, bikin sendiri. Ini save image lah. Ini kita namakan man2bjm ceritanya. Logo yang memanjang lah, maksudnya logo memanjang. Harusnya dalam format PNG nih. Tapi oke lah, boleh karena sambil sambil jalan. Ini kita coba satu persatu lah. Logo 2. Oke, kita coba dulu logo yang satu. Kita unggah dulu. Logo pertama tadi lah. Nih. Kita pilih. Oke, kita potong gambar. Sekarang kita terbitkan. Sudah terbit. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada menu di atas ini. Kemudian ada logo sekolah kita. Apalagi yang berbeda lah. Sama lah, sudah semuanya. Nah, ini anak-anak sekalian, kurang dari 1 jam. Bapak bikin tutorial agak cepat ya, tapi nanti kalian kan bisa pause, bisa diulangi lagi bagian-bagian mana yang kalian belum hafal, belum bisa atau belum terbiasa. Jadi pada intinya menghias website seperti ini. Bikin website itu sebenarnya gampang. Asal kalian tahu, terutama WordPress lah. WordPress ini bisa
bisa dikuasai oleh siapapun tanpa harus memiliki basic coding. Sekian dulu dari Bapak, kita lanjut nanti video yang kedua, bikin website wedding. Terima kasih.